Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini, saya sedikit share terkait dengan, ilmu yang saya dapatkan dari buku Range. Nah, buku Range ini di-share, saya dapatkan salah satu share itu dari Alexandro Ruby. Dia menceritakan secara sepintas terkait dengan hal-hal yang beliau pelajari dari buku tersebut, kemudian implementasinya seperti apa. Jadi belajar sudut pandangnya dia seperti itu. Nah, dia bercerita dalam, buku tersebut, mungkin banyak orang yang ketika sekolah, kemudian melanjutkan ke pekerjaan, kemudian melanjutkan ke ap bisa dibilang pilihan karir terakhir lah. Itu, banyak yang linear. Jadi ketika seorang yang memang, jurusan psikologi, kemudian kerjanya sebagai, konselor, kemudian dan pilihan akhirnya, karir terakhirnya adalah konselor juga, ada orang yang seperti itu, tapi memang populasinya memang tidak banyak. Jadi sebuah riset menyatakan bahwa populasi orang-orang seperti itu hanya 30%. Orang yang kemudian, belajar matematika di SMA-nya, kemudian setelah belajar matematika di SMA-nya, kemudian, dia mengambil, dosen matematika, kemudian, pada pilihan akhirnya karirnya dia juga menjadi ilmuwan matematika juga hanya sedikit orang yang seperti itu. Dan orang-orang yang seperti itu memang sedikit. Bisa juga dibilang kayak orang yang pertanian, kemudian, sekolah di pertanian, kemudian dia belajar, di pertanian, kemudian setelah, keluar dia bekerja di sebuah perusahaan yang berhubungan dengan pertanian, kemudian setelah lulus dia jadi petani, itu juga sangat jarang, jadi populasinya 30%. Nah, mungkin rekan-rekan banyak yang, ada di antara 3 pilihan ini. Orang-orang yang, dari awal punya talenta yang sangat menonjol, di mana-mana gitu, yang menonjol, yang mana kemampuan yang sangat menonjol itu sangat membantu orang yang mungkin pintar bermusik dari awal, sudah tahu orangnya pintar bermusik, orang-orang yang mungkin di SMA udah kelihatan ini orangnya pintar menggambar, ada orang-orang yang ketika di SMA-nya mungkin, wah dia cerdas banget ya, tapi ada juga orang-orang yang kedua ini orang-orang yang nggak pinter-pinter amat, tapi nggak jago amat. Jadi kalau ya hanya sekedar tahu dan bisa aja gitu, tahu, bisa, tapi kalau dibilang expert banget enggak gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, ada orang-orang yang ya jalan aja, tapi nggak ada yang menonjol di mana pun, ya cukup bisa menjalankan aja. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau dilihat semuanya itu ya memang kalau saya berkaca dari diri saya sendiri ini, saya termasuk juga orang yang ketiga. Jadi tidak menonjol dalam satu hal apapun dari kemampuan yang dimiliki gitu ya. Jadi kalau kalau diibaratkan yang pertama itu orang yang talentanya menonjol-menonjol, sangat menonjol, ini tidak gitu. Tidak, saya juga tidak pintar bernyanyi, main musik juga enggak, terus, apa ya, hal-hal yang sifatnya kekuatan fisik juga enggak, seperti itu. Atau ya, jago di satu bidang, ya lumayan lah gitu, enggak juga gitu. Jadi cenderung yang rata dan tidak memiliki keahlian yang bisa ditonjolkan seperti itu. Nah, kata kunci untuk bisa sukses di 3 itu sebetulnya, kita harus nyicip, pekerjaan atau hal apapun yang memang kita bisa coba lakukan, seperti itu. Nah, ini sangat unik di beberapa negara, pendidikan itu ada yang memang, konsepnya, early specialist. Jadi, early specialist ini jadi, kayak di, UK itu salah satunya, belajar satu hal sampai pinter itu salah satu yang diajarkan, di UK seperti itu. Misalkan, belajar tentang
IT gitu ya, sampai dia jago, sampai dia master dan sebagainya. Kemudian, belajar pertanian mungkin, satu bidang saja sampai jago, itu salah satu yang diajarkan di, UK. Ada juga yang sistem pendidikannya seperti di Scotland, itu, konsep lat spesialis. Jadi diminta untuk semua mencoba, ya semua yang, ada dicoba, kemudian memilih mana yang lebih disukai. Nah, pada intinya ketika, ini dipakai, konsep ini memang pada awal-awal akan lebih muncul orang-orang yang early spesialis. Tapi pada akhirnya yang late spesialis ini akan lebih bertahan lama karena, eee, pada ujungnya nanti mereka akan menyusul seperti itu. Apa yang harus dilakukan ketika memang kita, ada di usia-usia yang memang mungkin masih ada 20-an, 30 atau ada yang 40. Sebetulnya apa yang coba diceritakan dalam buku Range ini, itu, diminta untuk, mencoba berbagai hal. Jadi coba nyicip beberapa mungkin bisa jadi aktivitas yang belum pernah dilakukan. Salah satunya dia ada konsep yang dimana konsep, musim hidup. Jadi kalau musim dalam hidup itu, misalkan, 20 kita waktunya untuk nge-explore. Kalau kata Jack Ma itu usia-usia 25 itu harus kita banyak banyak explore, ngikut ya, ngikut dengan orang-orang yang sekiranya kita bisa explore dengan orang-orang yang, pintar, orang-orang yang ini kita explore, kita gali ilmunya. Kemudian di usia 26 sampai 35 mungkin, kita harus mengasah apa yang telah kita explore, apa yang telah kita cari dengan menjadikan kita seorang spesialis. Nah, di atas 35, berharap supaya memang kita mulai berpikir terkait dengan karir ataupun kita mencoba shifting sesuatu yang baru, skill baru, kemampuan baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu tahu bagaimana dunia bergerak. Jadi mungkin, kita juga harus membaca bagaimana dinamika-dinamika yang bergerak di masa sekarang ini. Salah satunya adalah perkembangan misalkan di HR, perkembangan, training salah satunya, ketika kita mencari sebuah materi dan sebagainya, mungkin dulu kita masih search Google dan sebagainya. Sekarang bisa menggunakan ChatGPT, hal-hal yang seperti itu yang memang, eee kita harus tahu bagaimana dunia bergerak. Bisa jadi, dulu sebagai content creator yang dipelajari di masa kuliahnya mungkin content creator di IG dan sebagainya. Sekarang, muncul content creator di TikTok, merupakan salah satu hal yang mungkin kita harus juga pelajari seperti itu. Sosial media yang dengan platform-platform baru. Nah, kita harus tahu bagaimana cara bergerak, ke gitu arahnya. Bagaimana HR bertransformasi menjadi HR yang, mengikuti perkembangan dari dinamika, dunia dan cara dunia bergerak seperti itu. Nah, yang ketiga, sebetulnya kan dalam siklus karir itu, pasti kita ada yang namanya belajar, kemudian kita berkarir, kemudian kita harus membagi. Nah, supaya kita juga mendapatkan suatu insight baru, ya kita harus melewati siklus itu gitu. Nah, kita di masa mana nih? Di masa belajar ya. Setelah di masa belajar, kita harus berkarir. Ketika berkarir sudah matang, kita berbagi ke yang lebih muda, di mana yang lebih muda sudah ini, baru kita belajar sesuatu yang baru lagi. Itu yang namanya circle. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita ada, stop di usia-usia mungkin kita bisa bilang 25, 30, 35, 40, atau ada orang-orang yang kok, saya orang yang nggak menonjol, saya orang yang nggak pinter-pinter amat, saya orang yang punya talenta dan sebagainya, apa yang harus dilakukan untuk supaya kita bisa sukses. Nah, itu aja mungkin dari saya, sepintas terkait dengan salah satu, buku Range David Epstein terkait dengan generalis dan spesialis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.